Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Bung Lusius, sudah kembali bersama kami ya? Ya. Oke, silakan tanggapan Anda soal video ini. Ya, saya kira tadi saya ulangi, melihat video ini pertama kali, saya rasa atau saya tidak percaya bahwa saya sedang menonton wakil rakyat. Saya pikir ini kelompok pekerja yang sedang menuntut haknya untuk kemudian dibayarkan tunjangannya, ya. Tapi begitu tahu bahwa ini anggota DPRD yang menuntut hak tunjangannya, saya pikir ada persoalan serius gitu ya. Pertama sih soal kewenangan gitu ya. Saya merasa anggota DPRD ini seperti tidak tahu bahwa anggaran di daerah itu adalah bagian dari kewenangannya bersama dengan pemerintah daerah. Sehingga sulit sekali untuk kemudian memahami bahwa ada persoalan pencairan dana yang menuntut mereka untuk mengeluarkan tuntutan kepada pemimpin daerah untuk mencairkan anggaran itu. Yang kedua, hak pengelolaan anggaran di DPRD itu di Sekretariat Dewan itu sangat dekat dengan kantor anggota DPRD itu pasti, bahkan satu kantor, satu atap, ya. Jadi kenapa kemudian tidak berkomunikasi saja untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik? Yang ketiga, DPRD tahu persis kondisi keuangan di daerahnya, ya. Dan kalau kemudian ada persoalan terkait itu, saya pikir penting untuk kemudian memanggil pihak-pihak terkait untuk membicarakannya dengan baik-baik. Melontarkan tuntutan melalui video saya kira tidak mencerminkan justru wajah anggota DPRD sebagai pemimpin di daerah, orang-orang yang kemudian mestinya paling paham dengan situasi dan kondisi sekarang, bahwa bicara soal kesulitan adalah bicara tentang nasib begitu banyak orang yang sekarang di tengah pandemi ini sedang kesulitan. Jadi bukan hanya anggota DPRD yang mungkin bermasalah soal pencairan dananya, soal pencairan tunjangannya. Tapi ada rakyat yang juga kesulitan untuk mendapatkan hak mereka di tengah situasi pandemi ini. Oke, gitu. Saya mau konfirmasi ke Pak Lukman. Pak Lukman, tadi yang disampaikan oleh Bung Lusius adalah bahwa sebenarnya satu, kuasa anggaran itu kan juga ada peran DPRD di situ. Kemudian kalaupun memang ada yang macet, seharusnya bisa diobrolkan antar sesama lembaga yang memang juga ada di DPRD itu sendiri. Sebenarnya mekanismenya bagaimana sih untuk pencairan SPPD ini? Jadi gini, saya klarifikasi dulu bahwa SPJ itu bukan tunjangan, ya, bukan tunjangan, karena itu bukan penghasilan. Itu dibayarkan pada saat ditugaskan oleh pimpinan DPRD, kunjungan kerja, reses, atau inspeksi ke lapangan. Itu bukan penghasilan DPRD. Mekanismenya sebenarnya ada di Sekuan. Tetapi proses pencarian dananya itu ada di keuangan. Jadi ketika pimpinan DPRD memberikan tugas kepada salah satu anggota DPRD, dananya itu diambil dari Sekuan. Tetapi Sekuan ini meminta ke keuangan pemerintah daerah, tetapi dengan catatan sekarang itu aturannya itu by name by address. Oke. Ada surat tugas, ada bukti perjalanan dinas. Jadi hampir semua DPRD itu melakukan perjalanan dinas. Dengan lahirnya Perpres 33 itu belum dibayar dulu. Nanti setelah pulang daripada kunjungan kerja, baru dibayar. Tapi kalau untuk dana, apakah SPPD ini satu-satunya fasilitas pendanaan begitu untuk operasional anggota dewan yang diperoleh? Kan seharusnya tidak kan ya? Nggak ada lain. Perjalanan dinas itu satu-satunya pendapatan dewan ada lain. Tidak dengan seperti dengan dinas-dinas yang lain. Dinas lain ada namanya perjalanan dinas untuk inspeksi proyek. Kalau ini tidak ada lain karena perjalanan dinas itu sudah diatur dalam setiap tahun DPRD. Misalnya DPRD berjalan dalam kota 10 kali misalnya. Kemudian ke ibu kota negara 3 kali, itu sudah diatur itu. Oke. Jadi tidak boleh melebihi 4 kali kalau memang dalam RKA-nya di Sekuan itu hanya 2 kali. Kalau itu pastinya temuan dan itu tidak dibayarkan. Ya, yang mau saya tanyakan adalah sebenarnya andaikan memang betul ada keterlambatan pembayaran SPPD, apakah itu betul-betul menghambat kinerja para anggota DPRD? Tidak sama sekali. Tidak ya? Tidak sama sekali. Sebab itu juga bukan uang besar. Uang kecil-kecil itu hanya kalau dalam daerah 150.000 ke kecamatan. Banyak kok itu. Cuma yang saya sayangkan selaku Ketua Umum Kasih, kenapa bisa jadi viral di masa pandemi ini? Saya selaku Ketua Umum sangat menyesalkan. Kenapa bisa viral seperti ini? Padahal ini tidak substansi sekali. Oke. Tidak substansi sekali. Bung Lusius, tanggapan Anda? Ya.
Ya, saya kira sih itu prosedural seperti yang dikatakan Pak Lukman itu memang benar gitu. Tapi saya kira substansinya itu seperti yang dikatakan oleh Pak Lukman itu bahwa itu tidak sama sekali mempengaruhi kegiatan kunjungan jika itu ingin dilakukan oleh DPRD. Jadi uang itu bukan masalah utama gitu ya. Tapi apakah kemudian anggota DPRD punya niat atau memanfaatkan kunjungan dinas untuk menyelesaikan persoalan di daerah, saya kira itu masalah lain dan itu yang tidak kelihatan dari tuntutan ini ya. Ketika mereka kemudian lebih menonjolkan tuntutan untuk hak-hak mereka, mereka lupa bahwa ada kewajiban di Undang-Undang MD3 bagi anggota DPRD untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dan juga daerahnya. Ya, jadi mestinya kepentingan ini yang kemudian jadi pertimbangan DPRD untuk kemudian bisa bisa bijak ya melihat situasi dan kondisi yang ada. Ya, dan kembali lagi saya kira DPRD paling tahu kondisi keuangan dan mestinya tahu juga bahwa kita membutuhkan banyak hal di tengah situasi pandemi gitu yang membuat kemudian anggaran daerah bisa saja sedikit bermasalah dalam proses administrasi pencairannya. Bukan alasan untuk kemudian melakukan aksi mogok bagi anggota DPRD mestinya, tapi inilah saatnya untuk bisa sensitif dengan situasi sehingga melihat persoalan dengan bijak dan tidak perlu kemudian narsis memamerkan dengan video yang bagi saya ini melukai hati publik ya, bukan cuma DPRD kota di Jambi sana, tapi saya kira orang-orang yang kemudian menonton akhirnya merasa bahwa ada persoalan serius di wajah pemimpin negara ini ketika kemudian kita menghadapi pandemi. Ada pandemi lain, gitu, pandemi mental wakil rakyat yang kemudian tidak tuntas dengan urusan pribadinya dan mempersoalkan urusan pribadi itu sehingga mengganggu saya kira jalannya pemerintahan di daerah. Ya. Oke, Pak Lukman, Anda tadi ketika di segmen awal sempat menyatakan bahwa sudah berkomunikasi dengan teman-teman anggota DPRD di Kabupaten Bungo. Mereka menyatakan tidak akan mogok kerja begitu. Sejauh ini rencana kerja mereka akhirnya apa ketika SPPD belum kunjung cair? Oh, bukan nanti tadi saya komunikasi sejak viral itu saya langsung telepon ke Jambi mempertanyakan itu dan saya minta jangan ada mogok kerja karena di depan kita ini DPRD di 416 kabupaten seluruh Indonesia ada pekerjaan yang paling besar. Pertama, saya bilang jangan mogok kerja. Kenapa? Kalau mogok kerja, maka akan tertunda namanya proses pengawasan bansos, proses pengawasan rekopusing, proses pembahasan APBD 2020 yang berpijak kepada pemulihan ekonomi. Saya juga belum cek ini apakah termasuk Bungo ini termasuk daerah yang lambat menyerap anggarannya. Nanti sebentar bisa telepon kalau lambat penyerapan anggarannya juga Ketua Umum akan sikapi, akan bicara dengan bupatinya supaya penyerapan anggaran di kabupaten itu karena kadangkala proses transaksi keuangan di kabupaten itu salah satu kabupaten kalau dia lambat penyerapannya pasti tersendat semua. Bahkan ada daerah yang tidak menyerap anggarannya itu sampai bidang PTT digaji berbulan-bulan, itu yang sangat dan justru itu sebetulnya tugas anggota DPRD untuk mengingatkan pemerintah daerah begitu ya? Iya, tapi tidak ada power kekuatan. Yang punya power itu adalah Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Keuangan. Karena kalau ada daerah yang tidak bisa menyerap anggarannya pada tahun awal ini, maka negara bisa memotong 25% anggarannya. Ini yang harus dilakukan ketegasan oleh Menteri Dalam Negeri. Jangan dikasih ampun. Oke. Semuanya berkaitan. Bung Lusius, terakhir untuk Anda. Jadi kalau kita lihat tidak bisa dipungkiri juga kalau memang tidak ada pencairan SPPD pada akhirnya juga akan berpengaruh dengan kinerja para anggota DPRD. Itu sebuah kepastian, tapi paling tidak untuk saat ini kita berharap bahwa semuanya bekerja sama, saling bekerja sama, bergotong royong begitu apapun kondisinya untuk memastikan masyarakat, kepentingan masyarakat lah yang menjadi fokus utama kita. Tapi untuk Anda, pelajaran apa sih yang paling penting bagi publik atas adanya ancaman mogok wakil rakyat seperti ini yang bisa kita pelajari bersama-sama? Saya kira sih kualitas kepemimpinan gitu ya dari anggota DPRD, karena anggota DPRD ini adalah orang-orang terpilih di daerahnya
Jadi mestinya juga otomatis adalah pemimpin dengan kualitas tertentu sehingga dipercaya oleh rakyat. Ya, ketika kemudian mengeluh seperti ini, saya kira sulit untuk kemudian kita melihat wajah pemimpin dari anggota DPRD seperti itu. Yang kedua, saya kira sih dari pusat sampai ke daerah terkait dengan wakil rakyat ini memang ada persoalan serius di tengah pandemi ini. Saya melihat ada semacam kebingungan mereka terkait dengan kewenangan. Punya kewenangan besar tapi bingung menggunakannya. Ya. Betul. Tidak hanya DPR pusat tapi DPRD daerah juga seperti itu. Dan kebingungan itu membuat mereka kemudian tidak jelas mau bekerja apa. Ya. Saya pikir tuntutan perjalanan dinas ini pun tidak banyak sebenarnya maknanya. Selain daripada huru-hara birokratis untuk melakukan kunjungan saja. Gitu ya. Tapi saya pikir saatnya untuk kemudian menuntut lebih banyak dari DPRD untuk menunjukkan kinerja, ya, apalagi di tengah pandemi, ketimbang kemudian mengurus tetek bengek terkait dengan fasilitas, terkait dengan tunjangan, terkait dengan pendapatan. Gitu ya. Waktu pandemi ini saya kira ujian bagi kualitas kepemimpinan, jadi tidak pantas jika kemudian keluhan yang muncul dari DPR itu hal-hal terkait dengan kepentingan mereka. Okay. Mereka ini dipilih untuk mengurus kepentingan banyak orang, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Okay. Jadi mestinya terkait anggaran 1-2 rupiah itu mestinya sudah beres pada dirinya, karena ada banyak sumber lain yang kemudian dimiliki oleh DPR yang mestinya bisa digunakan terlebih dahulu. Bukan malah merekam sesuatu yang membuat kemudian publik bertanya-tanya apakah benar kita memilih wakil rakyat pada saat pemilu hingga kemudian memunculkan orang-orang seperti yang ada dalam video itu, gitu ya. Baik. Terakhir Pak Lukman, silakan sedikit saja. Saya lihat tadi Anda sedikit mengangguk-angguk dan menggeleng-geleng. Closing Mbak. Jadi gini. Jadi sebenarnya saya sudah sampaikan teman-teman dan saya jamin insya Allah saya sampaikan sebentar. Teman-teman jangan ada mogok kerja. Uang yang kalian tuntut itu pasti miskomunikasi aja. Miskomunikasi. Cek uang saja itu nanti mengurusin namanya 3 bulan tidak dibayar. Dan itu tidak besar. Okay. Karena itu bukan penghasilan. Saya ingin mau sampaikan kepada semua teman-teman. Karena teman-teman saya hari ini nonton di seluruh Indonesia. Saya mau ingin sampaikan kepada teman-teman di seluruh Indonesia. Dan di publik hari ini kami hampir 1 tahun tidak pernah di Jakarta. Pertama, karena kami sudah sepakat bahwa pandemi ini kami akan sumbangsikan perjalanan kami untuk kepentingan pandemi di kabupaten masing-masing. Yang kedua bahwa refocusing anggaran itu kalau ada pengawasan yang tidak maksimal oleh teman-teman DPRD di seluruh Indonesia, saya katakan memang jangan kaget karena memang kami tidak dilibatkan dalam rangka refocusing anggaran. Ini yang akan kita temukan ke depan. DPRD itu tidak dilibatkan memotong itu dalam regulasinya. Yang terakhir saya mau ingin sampaikan kepada publik Kompas TV hari ini, kepada teman saya Pak Lucia ini, bahwa DPRD itu bukan masuk dalam MD3, tidak ada MD3 di DPRD. Kekuatannya dan kewenangannya sangat kecil dibanding dengan DPR RI. Jadi DPRD ini 2 kali 24 jam bersama dengan rakyat, bersama dengan teman-teman rakyat di seluruh Indonesia pandemi. Dialah yang merasakan apa yang terjadi hari ini di negeri ini. Baik. Karena kami bersama-sama dengan mereka. Baik. Pak Lukman, terima kasih. Bung Lusius, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sehat terus, kita jumpa lagi lain waktu. Oke. Terima kasih.